Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam hidup kita merasa cukup ketika kita sudah melaksanakan peraturan yang dibuat oleh manusia, ketika kita sudah melaksanakan sakramen inisiasi. Tetapi hari ini kita diajak bahwa kita dibenarkan bukan karena hanya mengikuti peraturan yang ada, tetapi karena tindakan kasih kita didasarkan pada iman yang kita percayai. Bukan karena aturan kita diselamatkan, tetapi karena Roh Kudus dan iman yang selalu menjadi dasar hidup kita menemukan kebahagiaan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu menjadi teladan kesempurnaan kasih ilahi. Limpahilah kami iman akan Yesus Kristus, dan semoga tingkah laku kami memancarkan cinta kasih yang membawa keselamatan dan bukan keresahan, yang membawa sukacita dan bukan perpecahan. Jadikanlah kami pembawa damai di dalam persiarahan hidup kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, semoga damai Tuhan berlimpah atas kita semua. Pada permenungan hari ini kita diajak oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengikuti aturan hukum Taurat, mengikuti aturan hukum negara, hukum masyarakat, hukum keagamaan adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi kalau kita lupa untuk membersihkan, untuk mengevaluasi diri dari tindakan yang tidak benar, dari kecongkakan, kebusukan rencana kita, maka menjadi sia-sialah kita taat beragama, taat sebagai warga negara, jika kita tidak dengan penuh kasih, tidak dengan penuh hati dan jiwa kita melaksanakannya. Sebagaimana jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa yang berarti hanyalah iman yang bekerja melalui cinta kasih. Untuk apa kalau kita menunjukkan kesetiaan agama kita dengan sebuah atribut, dengan sebuah yang lahiriah, supaya dipandang bahwa ini nampak seperti religius, tetapi kerjaan kita hanya mencari kesalahan orang, membuat gaduh di sana dan di sini, membuat orang menjadi tidak nyaman tinggal di tempat di mana kita berada. Apa gunanya kita taat beragama jika hati kita busuk, hati kita kotor, kita lupa untuk membersihkan, kita hanya sibuk menyelesaikan apa yang nampak oleh mata, apa yang nampak dan dilihat oleh mata, tetapi kita lupa untuk membersihkan apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang ada di dalam hati kita. Hal senada juga disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Lukas hari ini ketika ia mengkritik orang-orang Farisi. Jelas dikatakan di sana bahwa ia selesai mengajar, dia diundang oleh seorang Farisi. Lalu ketika melihat Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan, ia mengatakan, "Kenapa engkau tidak mencuci tangan sebelum makan?" Tetapi lihat, Yesus menegurnya. "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggang bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan." Jangan kita menjadi pribadi yang munafik. Kita sibuk membersihkan yang di luar. Kita seolah-olah menyuarakan kebenaran, tetapi kita lupa bahwa kita
memiliki keinginan, kecenderungan untuk merampas. Mungkin kita menyerukan kebenaran seolah-olah bahwa apa yang kita perjuangkan itu benar, padahal kita terusik karena kebenaran itu nampak nyata. Karena kita tidak lagi bisa melakukan kejahatan kita lagi. Akhirnya kita seolah-olah menjadi pribadi yang paling religius, pribadi yang paling benar, memprotes sana dan sini. Padahal karena kebiasaan yang sudah nyaman tidak lagi bisa kita dapatkan, karena mungkin sebuah aturan yang lebih membenarkan, yang lebih menyuarakan keperluan dari banyak orang. Seringkali kita hanya memandang apa yang kita lihat, bahkan kita kadang tidak tahu apa yang kita suarakan, apa yang kita perjuangkan, hanya karena supaya dipandang bahwa kita membela kebenaran, bahwa kita membela mereka yang dirugikan. Tetapi kita lupa untuk membersihkan kecenderungan hati kita yang cenderung untuk merampas kebahagiaan orang, yang cenderung untuk membuat kegaduhan di sana sini, merusak fasilitas umum. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak beragama. Kita diingatkan bahwa kita beriman, kita beragama, mestinya di dalam persiaran hidup kita penuh cinta, penuh dengan kasih sayang di dalam menjalani persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, yang terpenting ialah kita mendasarkan hidup kita pada iman kita. Kalau kita memiliki iman yang benar, yang dilandaskan pada cinta kasih, maka kita akan dengan segenap akal, budi, dan jiwa kita mampu melaksanakan aturan yang ada. Karena sebuah kebenaran, kita tahu apa yang kita perjuangkan, dan bukan sebuah omong kosong supaya dipandang paling hebat dan paling benar. Karena iman adalah perwujudan dari ketulusan hati dan tindakan, bukan hanya yang nampak dari luar, tetapi sebagai keutuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.